Halo teman pemilih, selamat bertemu di YouTube KPU Sumba Tengah. Anda bersama dengan kami dalam episode perdana podcast Halima KPU Sumba Tengah. Saya Asna Jurumana, host podcast Halima KPU Sumba Tengah. Dan untuk episode spesial kali ini telah hadir bersama dengan kami narasumber yang juga spesial, yakni Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah, Bapak Freddy Umbu Bewagote. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama dengan kami di studio hari ini untuk kita berbincang-bincang terkait kilas balik dari Pilkada 2024. Jadi Bapak, bagaimana perasaannya setelah selesai Pilkada 2024 ini? Puji Tuhan lega, ya kita semua lega ya di Sumba Tengah. Pilkada boleh berjalan dengan baik, lancar, tertib, aman. Saya pikir itu kerja banyak orang, bukan KPU saja. Kita semua lega, semua sudah selesai di pelantikan kemarin. Bupati dan wakil bupati juga sudah dilantik, sudah mulai bekerja. Ya, baik Bapak. Ya, ketika seluruh tahapan Pilkada 2024 ini sudah selesai, bagaimana Bapak melihat proses dari Pilkada 2024 yang kemarin ini? Ya, jika melihat pelaksanaan Pilkada 2024, ini ceritanya agak panjang ini. Iya, baik Bapak. Silakan Bapak. Pilkada 2024 itu sebenarnya baru kita laksanakan, persisnya itu bulan Mei, jadi tanggal 2 itu peluncuran di Sumba Tengah, peluncuran Pilkada di Sumba Tengah tanggal 2 Mei 2024. Namun sebelum itu, beberapa bulan sebelum itu, sudah ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Yang pertama mulai dari perencanaan anggaran, perjanjian hibah bersama pemerintah daerah karena anggaran pilkada ini dari Pemda. Terus ada peluncuran atau pencanangan pilkada secara nasional serentak itu tanggal 31 Maret 2024, sedangkan untuk peluncuran pemilihan gubernur itu kita di tanggal 3 April. Nah, seminggu sebelum pelaksanaan peluncuran Pilkada Nasional, sebenarnya KPU sudah mulai mengerjakan beberapa tahapan, terutama mempersiapkan layanan untuk pencalonan. Karena pasca peluncuran, kita mulai perekrutan pada network. Kalau boleh diceritakan, bulan Mei itu jadi tanggal 2 kita peluncuran bersamaan juga dengan penetapan calon DPRD terpilih. Jadi penetapan calon terpilih DPRD itu tanggal 2 Mei juga, di hari yang sama kita meluncurkan pilkada. Setelah itu kita mulai dengan perekrutan para network, terutama PPK dan PPS yang berakhir di tanggal 26 Mei. Namun sebelum berakhirnya pelantikan para network, kita sudah menerima dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Jadi bakal pasangan calon perseorangan mengajukan dokumen syarat dukungannya berupa surat pernyataan dan KTP pendukungnya untuk kami verifikasi. Itu sekitar tanggal 8 sampai 12 Mei. Nah, proses perekrutan ini berjalan seiring dengan berjalannya verifikasi administrasi yang kami lakukan khusus untuk syarat dukungan ini. Nah, di bulan Juni dan Juli memang bulan yang cukup padat menurut kami. Kenapa demikian? Karena kita mulai mempersiapkan pemutahiran data pemilih
sambil juga ini tadi melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan tadi, bakal calon perseorangan di bulan Juni dan Juli, baik itu verifikasi faktual pertama, jadi ini 14 hari, terus di bulan Juli itu verifikasi faktual kedua. Kalau kemarin itu kebetulan bakal pasangan calon ini belum lolos di verifikasi pertama, jadi mengajukan lagi dukungan baru untuk verifikasi kedua, verifikasi administrasi kedua, dan juga verifikasi faktual kedua, sehingga proses panjang dari verifikasi terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan ini dari bulan Mei itu berakhirnya bulan Agustus. Nah, dari bulan Mei ini tadi yang saya katakan, kita sambil mengerjakan pemutahiran data pemilih yang kita mulai dari coklit yang biasa disebut coklit atau pencocokan dan penelitian, di mana kami merekrut Pantarli yang berkunjung dari rumah ke rumah untuk memastikan pemilih itu terdaftar dalam daftar pemilih untuk pilkada. Nah, lebih lanjut dari itu, di bulan Agustus kita sudah masuk persiapan pencalonan. Jadi persiapan pencalonan ini sambil KPU Sumba Tengah menyiapkan beberapa perencanaan terkait dengan logistik yang tidak berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ada beberapa logistik yang tidak spesifik seperti surat suara, misalnya kotak suara, itu bilik suara, itu sudah kami persiapkan perencanaannya sejak bulan Juli dan Agustus, dan kemudian setelah bulan Agustus kita mulai pendaftaran, ini baru mulai kita proses untuk penyusunan logistik untuk logistik pemungutan suara. Nah, di bulan Agustus ketika kita masuk mau masuk tahapan pencalonan, kalau tahapan pencalonan ini baru 27 Agustus pendaftaran pasangan calon. Jadi sebelum itu beberapa pasangan calon ini lewat tim penghubungnya sudah mulai asistensi, sudah didampingi oleh KPU, juga kita bekerja sama dengan Pemda untuk mengasistensi visi misi mereka agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian kami melakukan verifikasi administrasi untuk syarat calon yang sudah mendaftar. Kita tahu kemarin ada 5 pasangan calon yang mendaftar, dan kelima-limanya semua memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini kan bukan proses yang serta-merta langsung ada, jadi ada proses pemeriksaan kesehatan, ada verifikasi, kami kemudian mengklarifikasi dokumen-dokumen syarat calon ini, kemudian dilakukan penetapan di bulan September dan pengundian nomor urut. Setelah itu kita masuk di masa-masa kampanye dari bulan September, tanggal 25 24 kita deklarasi kampanye damai. 25 para pasangan calon sudah mulai kampanye selama 60 hari sampai dengan 23 November. Nah, sambil kita mengurus hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, di bulan September ini kita mulai juga mempersiapkan sosialisasi khusus untuk menjelang pemungutan dan penghitungan suara kepada seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Sumba Tengah untuk minimal paham kenapa harus datang ke TPS, siapa yang akan dipilih, baik itu pemilihan gubernur. Jadi kami sosialisasi pemilihan gubernur, pemilihan bupati juga disosialisasi. Di bulan September ini juga sebenarnya kalau dilihat kami kemudian merekrut yang namanya relawan demokrasi. Jadi Nona Asna kemarin kan masuk di relawan sempat demokrasi. Jadi relawan demokrasi. Relawan demokrasi. Jadi kita rekrut relawan demokrasi untuk
mendukung kerja-kerja sosialisasi pendidikan pemilih kita di 60 hari selama masa kampanye itu. Di bulan Oktober kita mulai dengan sosialisasi dan November itu sambil sosialisasi sambil kita pengelolaan logistik. Jadi logistik yang sudah direncanakan tadi kemudian masuk percetakan. Setelah percetakan didistribusikan ke gudang kabupaten, ke gudang logistik kabupaten, dan kemudian kita kelola semua logistiknya, baik itu pengesetan, pengepakan, sampai dengan penyiapan untuk logistik ini sudah siap ke TPS. Nah, di samping kami melakukan sosialisasi dan pengelolaan logistik, jadi sosialisasi pendidikan pemilih, pengelolaan logistik, di samping itu juga kita kemudian mempersiapkan debat publik, sambil juga mempersiapkan sumber daya kita. Jadi kalau mau dibilang praktis itu di bulan September, Oktober, November ini masa-masa perekrutan teman-teman kita yang di kelompok penyelenggara pemilihan pemungutan suara yang disebut KPPS. Terus kita bimtek mereka, baik itu untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk juga penggunaan aplikasi Sirekap yang kita gunakan sebagai alat bantu. Dan setelah itu kita masuk ke tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Saya pikir gambaran singkat dari proses itu kalau dilihat cukup kompleks. Iya, baik Bapak, ternyata prosesnya sangat panjang dan lama. Dalam proses yang sangat panjang dan lama ini di tahapan-tahapan pemilu atau pilkada yang kemarin 2024 ini, apa yang akhirnya menjadi pembeda dengan pemilu atau pilkada yang lalu? Iya, kalau kita lihat sebenarnya yang jadi pembeda di pilkada kali ini karena keserentakannya ya secara nasional, kita lakukan bersama-sama di tahun yang sama dengan pemilu. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kan pilkadanya tahun yang berbeda dengan pemilu nasional, tapi di tahun ini. Namun kalau kita bilang itu hanya itu saja pembeda, sebenarnya tidak terlalu mencolok. Tidak mencolok karena memang sudah dalam perencanaan pemerintah harus ada keserentakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang kemudian baru dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Namun kalau kita lihat sebenarnya pilkada 2024 ini termasuk di Sumba Tengah ya, ada 545 daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada, dan salah satunya Sumba Tengah. Ini yang kita bilang keserentakan yang cukup kompleks dalam sejarah penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Indonesia, dan yang membedakan kita di tahun 2024 ini menurut saya tata kelola pilkada kita di tahun 2024 ini sudah cukup baik, sudah kalau menurut kami di KPU secara kelembagaan sebenarnya apa yang kami lakukan, yang kami rencanakan, maksud saya, yang kami rencanakan sudah sesuai dengan yang kemudian yang kami laksanakan. Jadi ada beberapa mitigasi yang kami lakukan. Contohnya misalnya dari segi tata kelola logistik kita kali ini di pilkada. Hampir 8-90% tata kelola logistik kita ini tidak serumit tata kelola logistik di pemilu atau pilkada sebelumnya. Selain kita dibantu oleh aplikasi, oleh teknologi, di sisi yang lain tidak memberatkan beban kerja kawan-kawan kita terutama di badan penyelenggara ad hoc yang kita bilang PPK dan PPS, termasuk juga KPPS yang langsung menerima logistik pemungutan dan penghitungan suara ini, sehingga
tidak kita dapati kejadian ada kurang surat suara, kurang logistik di lapangan. Selain itu juga, kalau mau dibilang yang jadi pembeda kita di pilkada kali ini, karena kita mengelola pilkada itu secara transparan. Maksudnya begini, masyarakat pemilih kita di Sumatera Tengah relatif mengikuti seluruh tahapan pilkada. Jadi kalau kita lihat dari mulai tadi dari perekrutan teman-teman penyelenggara Badan Network, mulai pemutahiran data pemilih, pencalonan, penetapan calon, jadi pendaftaran calon, penetapan calon, semua kami publikasikan secara transparan. Bahkan di rapat rekapitulasi kita itu juga sudah bisa diikuti oleh masyarakat. Proses rekapitulasi kita di tingkat kabupaten secara live streaming, penetapan pasangan calon terpilih juga masyarakat sudah mengikuti. Saya pikir pilkada kali ini memang agak berbeda karena hampir sebagian besar seluruh pelaksanaannya sudah bisa diikuti oleh masyarakat. Di sisi yang lain, kalau kita bilang transparansi hasil ya, kami kemudian menggunakan sama seperti pemilu yang lalu, menggunakan teknologi Sirekap sebagai alat bantu untuk menggambarkan, menyampaikan kepada publik secara transparan hasil dari pelaksanaan pilkada. Nah, kalau kita lihat dari seluruh proses penyampaian kami kepada publik lewat data yang kami input lewat Sirekap, teknologi Sirekap ini cukup membantu karena di hari ketiga pasca pilkada, pasca pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November itu, 100% data yang kami terima dari TPS itu sudah terinput di info pemilu yang bisa dilihat oleh semua masyarakat, baik itu data dari TPS maupun hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, jadi yang berupa infograf. Jadi teman-teman pemilih maupun masyarakat di Kabupaten Sumatera Tengah sudah bisa mengikuti seluruh hasil yang ada, dan di situ sudah bisa diketahui siapa yang kemudian mendapatkan suara di TPS A, bagaimana proses rekapitulasi di TPS B atau kecamatan A misalnya. Jadi saya pikir itu pembeda dari pilkada sebelumnya, termasuk dengan pemilu kemarin. Iya baik, kalau tadi yang saya tanyakan adalah pembeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah tantangan-tantangan yang akhirnya dihadapi oleh KPU Sumba Tengah dalam pilkada kemarin 2024. Bagaimana Bapak, apa saja tantangannya? Iya, kalau dibilang kita terlalu sukses juga tidak bagus ya. Ya. Tapi sukses sampai mendapatkan penghargaan. Iya. Kita bersyukur di beberapa tahapan yang kami lakukan, di beberapa kegiatan kita dapat penghargaan baik dari internal KPU maupun dari eksternal. Namun memang ada kendala-kendala yang menurut saya perlu juga kita menjadi bahan refleksi kita untuk pilkada tahun 2024 kemarin. Jadi tadi kalau saya jelaskan ada beberapa tahapan yang sangat berlisan di dalam 1 bulan misalnya. Iya. Saya ambil contoh misalnya kayak tahapan coklit, pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh teman-teman kami di petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli. Mereka ini kan harus dikoordinir, dimonitoring, disupervisi oleh rekan-rekan kami di PPS di desa.
Nah, tahapan ini sangat beririsan dengan proses verifikasi faktual dukungan syarat pencalonan. Jadi kalau kemarin itu hasil, kalau kita bilang ya, hasil puncak dari seluruh proses verifikasi faktual itu 6.832 dukungan bagi bakal calon perseorangan. Nah, di balik 6.832 dukungan itu ada banyak dukungan yang kemudian harus diverifikasi secara faktual oleh rekan-rekan kami di tingkatan PPS, dan mereka harus pergi, jadi tidak pakai sampel ya, harus pergi dari rumah ke rumah satu persatu, orang-orang ini harus ditemui, sama seperti Coklit tadi. Jadi dalam satu waktu mereka harus melakukan 2 kegiatan, itu cukup berat. Saya pikir ini sangat dirasakan oleh teman-teman juga kami di penyelenggara, di pengawas Bawaslu. Mereka juga cukup Hektik, sibuk. cukup sibuk dalam hal pengawasan di 2 kegiatan yang sekaligus bersamaan kita lakukan. Saya pikir itu tantangan tersendiri. Namun kalau kita lihat dalam seluruh proses baik Coklit dan verifikasi faktual tidak ada kendala yang cukup besar, semua dilakukan, diverifikasi, diklarifikasi, bahkan di seluruh rapat pleno secara berjenjang. Saya pikir tidak ada kendala, hanya memang ini tantangan yang ya menurut saya yang cukup berkesan lah ketika kemarin kita pelaksanaan pilkada. Yang berikut kalau dibilang tantangan yang kedua itu kalau menurut saya ketika melaksanakan persiapan debat publik. Jadi kalau selama ini kan debat publik itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang hadir pada saat pelaksanaan debat publik. Iya. Bagaimana KPU Sumba Tengah dengan segala keterbatasan kita tahu ya, di Sumba Tengah ini kita tidak bisa bilang semua di sini ada. Kita harus akui bahwa kita terbatas. Bagaimana menyelenggarakan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bisa diikuti oleh semua masyarakat yang tidak hadir secara langsung di acara debat publik. Nah, yang berikut hal yang kalau mau dibilang bukan kendala sih, tapi cukup menantang, hal yang kita bilang cukup menantang kemarin ketika pelaksanaan pilkada, soal sosialisasi. Sosialisasi kita itu kemarin praktis, kalau mau dibilang sosialisasi menjelang hari H pungut hitung itu praktis 60 hari. Di waktu-waktu kami harus mengelola logistik. Namun ketika kami merekrut kawan-kawan relawan demokrasi ya, terutama ya, ini kalau mau dibilang dalam proses perekrutan kami juga hampir sebagian besar kawan-kawan relawan demokrasi ini yang masih muda-muda, yang masih kuat, masih energik. Saya pikir kendala kita kemarin ketika perekrutan ini ada satu kendala kita dalam sosialisasi selama ini. Menurut saya kita kurang menjangkau teman-teman pemilih kita atau masyarakat pemilih kita yang ada di tempat-tempat yang dalam tanda kutip ya sulit akses. Contoh misalnya di Paponggu. Itu Paponggu itu satu TPS di sana. Itu akses jalan menuju sana itu susah, bahkan langgar sungai, langgar kali kita bilang. Nah, teman-teman relawan demokrasi itu mengambil porsi sosialisasi yang sampai di sana. Saya pikir itu cerita yang menarik dari ya
Nona Asna juga ikut kemarin. Iya, benar. Saya lihat teman-teman di Umrah Tunggai Barat itu sosialisasi sampai ke Padangi, apa ya, dengan medan yang cukup berat di sana. Saya pikir itu salah satu apa ya, cerita tentang tantangan pilkada kemarin yang cukup berkesan. Namun kalau kita bilang kendala dan tantangan di waktu yang relatif cukup singkat ini, 6 bulan, memang kendala yang paling kami rasakan adalah bagaimana manajemen seluruh tahapan dengan waktu yang singkat ini agar dia bisa berjalan dengan baik seluruh tahapan itu. Saya pikir itu gambaran kendala dan tantangan yang paling berarti yang kami temui, yang paling berkesan lah. Ya. Iya baik Pak, saya pikir kalau menjadi relawan demokrasi, teman-teman pemilih harus tahu bahwa menjadi relawan demokrasi sebenarnya tidak semenakutkan yang digambarkan oleh Pak Ketua mungkin tadi, tapi teman-teman pemilih nanti 5 tahun yang akan datang, kalau masih ada relawan demokrasi dibuka lowongannya, silakan ikut. Karena di sana akan teman-teman temui banyak hal-hal baru, healing tipis-tipis lah istilahnya. Baik Bapak, setelah proses tahapan Pilkada 2024 yang begitu padat merayap, saya ingin tahu setelah semua dilewati dengan baik, kegiatan dari Ketua KPU sendiri sekarang apa ini Pak? Ya kalau mau dibilang kegiatan ya tetap rutin sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kalau dibilang tingkat kesibukannya memang tidak sesibuk tahapan Pilkada ya. Ya. Kalau di pilkada waktu tidur bahkan itu kita kurang cukup. Integritas 24 jam. Tapi saya bersyukur kawan-kawan kita bahkan di sini tidak ada yang sakit, juga teman-teman di Badan Network tidak ada yang sakit. Kalau sekarang tidak terlalu sibuk ya, kita kalau saya pribadi mungkin masih bisa jalan-jalan, masih ya, kemarin anak saya baru lahir juga, baru usia 1 tahun, jadi waktu-waktu bersama keluarga sudah relatif lebih banyak, tidak seperti tahapan pilkada kemarin. Ada waktu untuk baca, ada waktu untuk menonton sekarang. Jadi kalau kemarin di pilkada ya jangankan baca ya, bahkan untuk bertemu dengan keluarga saja ya waktu kita terbatas. Saya pikir itu berbeda, itu yang membedakan waktu pilkada ada tahapan dengan sekarang. Ya, kita sudah masuk dalam kegiatan-kegiatan non-tahapan. Baik Bapak, kita break dulu. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap bersama dengan kami di channel YouTube KPU Sumba Tengah. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Asna Jurumana dan kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Ketua KPU Sumba Tengah. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya bagaimana dengan partisipasi pemilih 2024 kemarin? Sebenarnya begini, kalau sebentar saya jelaskan tentang partisipasi ya. Paradigma partisipasi untuk pemilu dan pilkada 2024 ini sesuai dengan kebijakan KPU Republik Indonesia memang agak berbeda. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang sudah kami muat di publikasi kami, sebenarnya partisipasi kita di Kabupaten Sumba Tengah untuk Pilkada 2024 itu kita untuk turnout ya yang datang pada hari H di TPS
dari DPT, dari total DPT kita 57.952, ada 41.808 pemilih atau sekitar 72,14%. Jadi kita partisipasi pemilih kita di Sumba Tengah untuk DPT itu sebenarnya lebih sedikit, jadi lebih 1% saja dari rata-rata partisipasi nasional. Kalau rata-rata partisipasi nasional itu kita di angka 71%, sedangkan kalau partisipasi kita untuk DPT di 72,14. Namun ini yang saya bilang tadi di awal, ada perbedaan. Kita melihat potret partisipasi kita khusus untuk pemilu dan pilkada kali ini. KPU di pemilu kemarin menyusun indeks partisipasi pemilu, dan di pilkada ini kemarin di 2 hari lalu kita baru menyusun kerangka untuk indeks partisipasi pilkada yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Sebenarnya kebijakan KPU Republik Indonesia untuk partisipasi kali ini agak berbeda dengan pemilu dan pilkada sebelumnya. Contoh di pemilu kali ini, di pilkada kali ini, di pemilu dan pilkada kali ini, cara kita mengukur partisipasi yang kita bilang voter turnout tadi yang datang hari H, itu juga berbeda. Kalau sebelumnya langsung dihitung berapa yang hadir dari jumlah DPT dibandingkan dengan jadi berapa yang hadir ya pengguna hak pilih dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam DPT. Nah, kalau pemilu 2024 dan pilkada itu berbeda. Jadi secara keseluruhan dihitung mulai dari pengguna hak pilih, baik itu daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan yang kita bilang DPTB, daftar pemilih tambahan yang dibilang DPK dalam pilkada, kemudian dibandingkan dengan jumlah DPT kita, daftar pemilih tetap, ditambah daftar pemilih tambahan, jadi DPK. Jadi rumusnya demikian. Jadi sehingga kalau kita menggunakan rumus yang sudah saya katakan tadi, angka partisipasi kita sebenarnya itu di angka 71,76% khusus untuk kita di Kabupaten Sumba Tengah. Nah, untuk saat ini memang di Kabupaten Sumba Tengah kita sementara melakukan riset khusus untuk evaluasi. Di dalamnya juga ada salah satu bab yang secara khusus memotret partisipasi pemilih kita di 2024. Namun kalau kita bilang indeks partisipasi pilkada, ini kami lagi berupaya untuk minimal di tahun ini kita bisa melakukan riset baru terkait dengan indeks partisipasi ini menggunakan tools yang dibuat oleh KPU RI untuk melihat secara keseluruhan partisipasi pemilih kita dalam semua tahapan. Jadi bukan hanya datang ke TPS saja, tapi kita lihat dari tahapan tadi ya, tahapan pemutahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, ini semua harus ya minimal partisipasi masyarakat harus tergambar dalam partisipasi pilkada. Saya pikir itu yang bisa digambarkan tentang partisipasi. Iya, baik Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya, ini sepertinya pertanyaan dari banyak orang juga, ternyata dari banyak masyarakat, karena sudah selesai pilkada 2024, apa yang sekarang dikerjakan oleh KPU? Mereka mengerjakan apa nih KPU setelah pilkada selesai? Iya, kalau dibilang habis pilkada, KPU juga tidak sibuk, bahkan tidak ada kerjaan. Saya pikir itu keliru juga. Mungkin ini perlu kita ketahui bersama. Kalau kami di KPU Kabupaten Sumba Tengah,
saat-saat ini kita sementara melakukan penyusunan buku. Jadi buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian, hasil riset yang kami lakukan di Sumba Tengah. Buku ini nanti akan memotret seluruh pelaksanaan pilkada, bahkan bisa menjadi bahan pembelajaran pilkada untuk pilkada-pilkada selanjutnya. Jadi ya semoga setelah libur Lebaran ini buku ini sudah terbit. Sekarang sementara proses akhir, kami berharap buku ini juga bisa menjadi bahan rujukan bagi masyarakat untuk belajar tentang pilkada. Nanti kami akan kalau mau baca-baca, kami akan taruh di perpustakaan daerah biar bisa dinikmati, dipelajari oleh masyarakat. Yang berikut, kalau mau dibilang KPU pasca pilkada ini tidak ada, sebenarnya proses sosialisasi pendidikan pemilih itu yang penting dilaksanakan. Jadi sesuai dengan undang-undang pemilu, KPU di masa-masa ini sebenarnya melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih, baik itu pemilih pemula, baik itu segmentasi pemilih yang kita bilang terpinggirkan, yang sulit dijangkau, untuk pemilih berbasis gender, misalnya pemilih perempuan, disabilitas. Ini waktu-waktunya untuk kami lakukan sosialisasi. Podcast ini juga mungkin salah satu bentuk sosialisasi juga kepada pemilih kita di Sumba Tengah. Yang berikut, hal lain yang kami lakukan di masa-masa ini adalah pemutahiran data pemilih. Jadi mandat undang-undang pemilu itu, pemutahiran data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, dan KPU wajib melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kami di Sumba Tengah sementara menyiapkan untuk triwulan pertama, kita nanti akan rapat koordinasi untuk pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu, kalau kemarin kami sudah mulai coba-coba. Jadi coba-coba yang saya maksudkan ini, kita mulai kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA, terutama menyasar pemilih pemula. Jadi kemarin kami di awal-awal tahun itu mendampingi beberapa SMA untuk pemilihan OSIS. Kami kemudian mendapatkan inspirasi di sana. Ini menjadi sasaran pintu masuk kita untuk sosialisasi pendidikan pemilih, agar pemilih pemula sudah mulai mengenal apa itu demokrasi, apa itu pemilihan langsung. Nah, KPU Sumba Tengah berencana untuk dari beberapa sosialisasi yang dilakukan, kita berencana tahun ini kita mau terbitkan modul untuk penguatan demokrasi dan pemilihan langsung, pemilihan OSIS untuk SMA. Ini bisa menjadi rujukan acuan bagi seluruh SMA, khusus juga bagi pemilih pemula di SMA, untuk lebih dekat, lebih kenal lagi tentang pemilihan umum yang kita yang saya bilang yang kita dekatkan dengan pemilos tadi, pemilihan OSIS. Saya pikir itu mungkin untuk tahun ini. Iya, ternyata dikiranya sudah tidak sibuk lagi, masih ada program ya di KPU Sumba Tengah. Baik Bapak, pertanyaan yang paling terakhir, apa pesan untuk teman pemilih di Sumba Tengah? Iya, harus diakui kesuksesan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Sumba Tengah. Kalau kita lihat dari angka partisipasi tadi, harus kita apresiasi bersama. Terima kasih banyak untuk semua pemilih yang ada di Kabupaten Sumba Tengah yang menggunakan hak pilihnya. Apresiasi buat angka partisipasi kita.
bukan tidak rendah-rendah amat ya. Sebenarnya kita di angka yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kenapa? Kalau terlalu tinggi juga, ya bisa juga bisa dipersepsikan negatif. Kenapa orang mau angka partisipasi voter turnout-nya tinggi misalnya? Tapi ya ini debat perdebatan lagi lebih jauh. Tapi terima kasih untuk itu, terima kasih untuk semua pihak yang sudah bersama-sama dengan KPU menyelenggarakan pilkada ini, meskipun kami ya penanggung jawab utama untuk pelaksanaan pilkada. Kita tahu pilkada kita kali ini tidak ada sengketa, baik itu sengketa administrasi maupun sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada. 2024 bersih Ya, puji Tuhan. Terus PSU juga tidak ada. Jadi saya pikir ini apresiasi bukan saja buat buat KPU, tapi sebenarnya untuk seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, teman-teman peserta pemilih, para pasangan calon juga, apresiasi buat seluruh pemenang pasangan calon kita yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Yang berikut, terima kasih dan apresiasi juga buat kawan-kawan muda kalau menurut saya. Jadi banyak teman-teman muda kita itu di sepanjang tahapan pilkada ini ikut melibatkan diri, baik itu di badan penyelenggara ad hoc kami, PPK, PPS, KPPS, Pantarli, termasuk teman-teman muda yang terlibat di relawan demokrasi. Saya pikir kali ini, di pilkada kali ini, membuktikan bahwa teman-teman muda kita ini sudah cukup mumpuni menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada kita di Sumba Tengah. Kenapa saya harus katakan demikian? Ada banyak kompleksitas sebenarnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dalam penyelenggaraan pemilu di dunia ini, salah satu pemilu yang paling kompleks itu adalah pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Dan pilkada ini kalau kita lihat, dia dilangsungkan dalam waktu 1 hari. Itu 1 hari itu pemungutan suara, lanjut dengan penghitungan suara yang tanpa jeda, dan kemudian kita sudah bisa tahu hasil. Dan ini semua dikerjakan dengan baik oleh teman-teman muda kita. Sosialisasi yang kita tidak bisa jangkau selama ini juga itu sampai oleh relawan demokrasi. Saya pikir ini kesuksesan bagi teman-teman muda, kaum muda di Sumba Tengah menyelenggarakan pilkada kali ini. Jadi untuk 2029 saya pikir kita tidak kekurangan stok yang terlibat dalam pilkada. Saya pikir di 2029 pasti akan lebih banyak lagi kawan-kawan muda, teman-teman muda yang ikut ambil bagian, dan ini baik untuk proses demokrasi kita, proses regenerasi kita di kabupaten ini. Saya pikir terima kasih banyak untuk teman-teman muda semua. Jadi baik Bapak, ucapan terima kasih kepada kaum muda. Jadi semoga ini menjadi pesan bagi teman pemilih di Sumba Tengah. Semoga 2029 kita lebih semangat lagi mendukung pilkada ataupun pemilu-pemilu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami terkait kilas balik Pilkada 2024. Dan teman pemilih, terima kasih sudah mau bergabung bersama dengan kami. Saya Asna Jurumana pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe kanal YouTube KPU Sumba Tengah.